alangkah menyeramkan kalau Tanggul Penangkis dulu. Ya, ini musola buatan menara pemancarnya sudah tidak ada. Nah, Pak Tilas XPT di Pasina Citra Darmaja. Aku mulai videoku ini dari perempatan logistik Tanggul Penangkis, teman-teman ya. Jadi ini aku ada di sekitaran perempatan itu menuju logistik Tanggul Penangkis. Dulu merupakan logistik yang sangat besar, pusat logistiknya lah ya. Semua kalau dari daratan turun ke sana barang-barang perusahaan itu, tetapi aku nggak akan ke sana. Aku ini mau menuju ke tata kotanya dulu. Nanti kapan-kapan aku juga akan memvideokan gimana keadaan Tanggul Penangkis saat ini. Nah, sana itu untuk menuju ke Rawajitu. Tentu teman-teman yang pernah tinggal di sini ingat selalu dengan jalan ini ya. Jadi ini mulai perjalananku dari perempatan ini. Nah, ini aku mau menuju ke tata kotanya. Jadi bagaimana perjalanan? Jalannya masih seperti dulu, masih seperti zaman perusahaan. Nah, ini aku udah ada di depan gereja Katolik yang dibuat oleh perusahaan tahun 1996, kemudian juga dipakai di tahun 1996. Jadi ini merupakan jalan Lowebar, ini merupakan buatan perusahaan PT di Pasina Citra Darmaja. Jadi dari sini nih mau menuju ke arah blok-blok dari blok 9 sampai blok 0, teman-teman ya. PT di Pasina Citra Darmaja itu terdiri dari 16 blok, dari 0 sampai 15-nya, dan terdiri dari 8 desa. Tapi aku nggak mau review ke blok-bloknya, aku mau review ke arah jalan daratnya menuju ke pabrik pengolahan udang yang ada di tata kota. Tata kota itu ya merupakan hunian ya teman-teman, hunian para karyawan. Dari situ juga terdapat pabrik yang sangat besar dulunya. Jadi ini aku udah ada di sekitaran mau ke pabrik pakannya teman-teman, tapi aku nggak akan mampir ke pabrik pakannya Bestari ini, mau tak lewati saja. Nah, itu adalah penampakan. Sekarang masih ada kalau pabrik Bestarinya, tapi sudah tidak digunakan lagi untuk pabrik pakannya setelah PT-nya tutup di tahun 2011 yang lalu. Jadi sudah cukup lama, sudah 15 tahun yang lalu PT di Pasina Citra Darmaja ini tutup buku teman-teman. Tapi kehidupan di bekas PT di Pasina Citra Darmaja itu masih tetap berlangsung ya, walaupun tinggal mungkin sekitar 50% lah dari penduduk dulunya, tapi masih tetap berlangsung. Nah, di kiri kananku ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan besar teman-teman. Itu merupakan juga warisan dari PT di Pasina Citra Darmaja. Kalau dia berbunga tuh warnanya kuning gitu teman-teman ya, tapi saat ini tidak berbunga, tetapi juga sudah banyak dipotong-potong. Nah, di kiri kananku ini sudah menjadi lahan sawah saat ini. Kalau dulu ya tidak ada ya teman-teman untuk PT di Pasina itu yang membuat sawah, karena memang full semua itu adalah dulu dipunyai oleh perusahaan. Dan juga di sepanjang kiri kananku ini sekarang juga sudah banyak tumbuh rumah-rumah baru ya, pendatang teman-teman untuk mengadu nasib di Pasina ini. Nah, ini merupakan jalan menuju ke blok 9 dan 8-nya Bumi di Pasina. Sekarang jadi di seluruh di Pasina itu ke blok-bloknya itu sudah bisa melewati jalan darat, karena seluruh blok-blok itu, desa-desa itu sudah mempunyai jembatan dari arah daratnya. Kalau zaman dulu semua harus menggunakan alat transportasinya ya teman-teman ya. Sekarang sudah bisa melalui jalan daratnya, bisa ada juga yang bisa masuk motor aja, ada juga yang bisa masuk juga mobilnya. Jadi arahku ini mau ke tata kota teman-teman ya. Nanti aku nih mau ke TCC dulu teman-teman ya. TCC itu juga merupakan dulu pemukiman. Nah, ini ada di sebelum jembatan TCC-nya. Di sini juga dulu merupakan pemukiman karyawan bersama keluarganya teman-teman ya. Setelah PT di Pasina itu tutup teman-teman ya, di sini juga mulai berdatangan orang-orang untuk mengadu nasib di sini juga ya. Mereka sebagai nelayan, kemudian juga sebagai petani atau buruh kuli gitu teman-teman ya. Karena di Pasina ya walaupun sudah PT
parkirnya sudah tutup, tapi memang penduduknya masih ada, masih tambak-tambaknya itu masih berbudidaya ya, walaupun tidak semuanya teman-teman ya, banyak juga tambak-tambak yang terbengkalai. Nah, di kiri kananku tuh sudah mulai tumbuh-tumbuh rumah baru teman-teman, jadi cukup ramai di sini teman-teman ya. Tak kirain tuh nggak ada orangnya, ternyata masih cukup banyak yang ada di sini ya, walaupun pastinya masih seramai dulu. Nah, ini ada musola juga ini teman-teman ya, ini musola buatan dari perusahaan, jadi warisan dari perusahaan, masih ada sekarang, mulai direnov juga, mulai digunakan oleh penduduk yang di sekitar sini yang bermukim di sini teman-teman ya. Jadi mereka tuh rata-rata ya jadi nelayan ya, jadi cari hidupnya di kanal, karena di pinggiran sana itu kan sudah kanal besar teman-teman, jadi mereka itu mencari kehidupan sebagai nelayannya. Jadi aku tuh mau ke ujung sana teman-teman ya, mau apakah masih ada rumahnya, tampaknya masih ada rumahnya. Dulu ruame kalau di sini teman-teman. Ini jalan ini juga masih buatan dari perusahaan teman-teman ya, karena pada waktu tuh banyak sekali ya karyawan-karyawan yang sudah berumah tangga, akhirnya mereka pada membuat rumah di sini. Ini penampakan musolanya ya, walaupun sudah tua teman-teman ya. Jadi renovnya ya renov sekedarnya aja, karena ya ekonominya di sini ya sebagai nelayan teman-teman ya, untuk menggantungkan hidupnya di kanal atau di sungainya. Jadi itu masih asli buatan perusahaan untuk musolanya itu tadi. Nah, ini aku mau mulai jalan-jalan ke sini, ternyata di sini mentok di sini ya penduduknya teman-teman, sudah sampai di sini ini rumah-rumahnya. Jadi ya beginilah keadaan TCC saat ini teman-teman ya. Jadi aku ini nanti mau cus juga, mau melanjutkan perjalananku nanti menuju ke tempat-tempat memorial dulu PT Dipa Sena Citra Dharmaja. Jadi ini wilayah TCC ini ada sebelum dari jembatan TCC-nya. Nah, ini aku lanjutkan perjalanan aku tadi teman-teman ya. Aku mau menuju ke TCC-nya kembali, tetapi setelah jembatan TCC. Jadi seberangan dari tempat yang tadi ya, dari pemukiman TCC yang sebelah sana tadi teman-teman ya. Jadi di sini itu juga banyak sekali ya gudang-gudang, workshop dari kantor TCC-nya teman-teman. Ini aku udah mulai berbelok untuk menuju ke TCC-nya teman-teman ya, ke sebelahnya. Nah, di sini juga nanti kita temuin juga Transmit teman-teman ya, Transmit televisi ya. Jadi di Pasena pada waktu itu teman-teman, kalau kita mau nonton TV tanpa bantuan Transmit ini yang ada di wilayah TCC, nggak bisa nonton TV, karena ya mungkin jarak apa gimana lah zaman pada waktu itu teman-teman. Untuk penyaluran saluran televisi itu harus dibantu dari Transmit yang ada di sini teman-teman. Meneranya sudah nggak ada, tetapi untuk kantornya masih ada. Nah, ini juga merupakan musola, tapi musola ini sudah tidak digunakan lagi oleh penduduk, karena di sini tinggal sedikit juga teman-teman ya. Mungkin kalau mereka mau ke musola ya ke musola seberangnya sana. Jadi ya namanya penduduknya tinggal sedikit. Jadi setelah PT Dipa Sena Citra Dharmaja itu tutup di tahun 2011-nya, itu dipegang oleh AWS pada waktu itu para karyawan ya di PHK, mereka pada pulang kampung. Nah, ini sudah ada penampakannya untuk rumah dari Transmit penyalur televisinya tuh. Nah, ini dermaganya. Ini dermaga juga masih buatan perusahaan pada waktu itu. Nah, kalau menara pemancarnya sudah tidak ada, ini ditempati juga, yang menempati adalah mantan karyawan medikalnya yang ada di tata kotanya. Nah, ini aku udah ada di sekitaran medikal tata kota ya, yang sudah tidak digunakan 15 tahun yang lalu tanpa penerangan. Jadi bayangkan alangkah menyeramkan kalau pas malam hari ya, namanya bekas medikal atau poliklinik ya teman-teman ya. Jadi dulu juga banyak di sini juga banyak terjadi untuk pengobatan orang yang sudah tidak ada juga. Jadi ini sudah tidak digunakan ya, sudah terbengkalai, tetapi ini penampakannya sudah lumayan ya. Pas waktu itu pernah dibabat, makanya agak terang-terang sedikit gitu teman-teman. Tapi untuk belakangnya sana itu sudah
atap-atapnya sudah tidak ada, untuk tempat perawatan di sana itu udah nggak ada teman-teman ya. Sudah atap-atapnya sudah pada diambilin kayaknya. Nah itu penampakan untuk pohon palmanya aja, warisan perusahaannya aja juga masih ada. Nah aku lanjutkan ini perjalananku setelah kita pergi dulu dari tempat yang sedikit menyeramkan ya teman-teman ya. Kita mau meluncur kembali ke tempat selanjutnya. Begitu saja videoku, sampai jumpa lagi dalam Napak Tilas berikutnya.